Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita berjumpa di hari Rebo tanggal 5 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 15 bulan Zulhijjah 1441 Hijriah. Kita masih dalam konteks pembahasan alamatul kubra, tanda besar kiamat, salah satu tanda besar kiamat, yaitu nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam. Dan kita terakhir membahas kasus penyaliban, ya, fiktif crucifixion atau crucifixion, ya maaf, penyaliban yang sebenarnya menjadi sebuah hoax berkepanjangan karena secara umum yang diyakini disalib adalah sosok Isa alaihissalam, sementara Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala dalam kalamnya, dalam ucapannya, dalam firmannya, dalam Al-Quranul Karim jelas-jelas mengatakan ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka sekali-kali tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, yaitu Isa alaihissalam, namun yang mereka bunuh dan salib adalah seseorang yang diserupakan tampilannya dengan Isa alaihissalam. Sementara Isa alaihissalamnya sendiri kemana? Apa yang terjadi padanya? Allah Ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa, bar rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan yang sebenarnya terjadi adalah diangkat Isa alaihissalam itu ke sisi Allah Ta'ala, ya, dan ditahan di sana sampai waktunya Allah takdirkan nuzul, ya, turun kembali Isa alaihissalam dari langit ke permukaan bumi ini, ke dunia ini, ke alam fana ini untuk menjalankan tugas-tugas mulia. Di antaranya adalah membunuh Dajjal, termasuk di antaranya adalah mengajak semua orang kafir, termasuk ahli kitab, baik yang mengaku Yahudi kah, mengaku Nasrani kah, untuk memeluk millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang setelah kasus penyaliban itu, kita bahas tentang nasib kaum Nasrani atau mereka yang mengaku sebagai pengikut sebenarnya ajaran Isa alaihissalam. Setelah peristiwa penyaliban, para pengikut Isa alaihissalam, murid-murid setianya, meneruskan dakwah Isa alaihissalam di kalangan Bani Israel dalam keadaan penuh tekanan, ya. Kemudian karena situasi dan kondisi yang menekan di tanah suci di Palestina, mereka pun menyebar ke berbagai penjuru dan mulai menyebarkan Injil yang mereka dengar dari Nabi Isa alaihissalam, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Di kemudian hari, terdapat sekitar 300 versi Injil yang ditulis jauh setelah menghilangnya Isa alaihissalam dari muka bumi ini. Para pengikut Nabiullah Isa alaihissalam berdakwah tidak hanya kepada Bani Israel, sehingga kemudian kita tahu bahwa saat ini agama Nasrani dianut oleh berbagai bangsa di dunia, padahal mereka bukan keturunan Bani Israel. Dan padahal Nabiullah Isa alaihissalam jelas-jelas adalah utusan bagi Bani Israel semata. Kaum Nasrani berkembang pasca menghilangnya Nabiullah Isa alaihissalam dalam suasana penuh tekanan, sebab para pemuka Bani Israel memusuhi mereka. Demikian pula para penguasa Romawi memusuhi mereka. Injil yang kemudian hari dibukukan oleh para murid Nabiullah Isa alaihissalam dan penerus-penerus mereka menjadi penuh distorsi, penyimpangan-penyimpangan. Kemudian muncul tokoh-tokoh baru dalam panggung kepentingan di kalangan kaum Nasrani yang dengan sengaja dan tidak sengaja semakin menyimpangkan ajaran asli Nabiullah Isa alaihissalam. Entah siapa yang memulai,
maka terjadilah perubahan mendasar dalam objek dakwah ajaran Nabiullah Isa alaihissalam. Yang semula sasarannya hanya untuk Bani Israel, kini mulai dianut dan diikuti oleh non-Bani Israel. Sejak itu perkembangan pengikut Nabiullah Isa alaihissalam tak dapat dibendung lagi. Tahap berikutnya, manusia mulai mengubah ajaran asli Isa alaihissalam. Khususnya sejak ajaran tersebut dibawa lebih jauh keluar dari Bani Israel. Dimulai dengan bangsa Yunani dan Romawi, dan kemudian ke seluruh Eropa. Pengikut awal Nabiullah Isa alaihissalam biasa disebut Nazarenes. Sementara pengikut Isa alaihissalam dari Eropa kemudian dikenal sebagai Christians atau Kristen, dari kata Christ, juru selamat dalam bahasa aslinya disebut Messiah, ya. Banyak dari pengikut Kristen kemudian secara keliru menganggap bahwasanya Isa alaihissalam adalah anak Tuhan dan telah disalib oleh orang Romawi dengan bantuan kaum Yahudi, dan mereka juga percaya bahwa adalah tidak penting untuk mengikuti cara hidup Isa alaihissalam dan cara beribadah Isa alaihissalam selama seseorang cukup percaya saja padanya. Penyimpangan ini oleh sebahagian penulis dituding merupakan bagian dari makar para pemuka Bani Israel waktu itu dalam rangka membendung pengaruh ajaran Isa alaihissalam yang dikhawatirkan akan membahayakan posisi mereka sebagai pemuka Bani Israel. Pada titik ini, muncul seorang tokoh kontroversial bernama Paulus atau Saul dari Tarsus, ya, suatu wilayah Kekaisaran Romawi, dan kini masuk ke dalam negara Turki. Turki modern maksudnya. Paulus hidup sezaman dengan Nabiullah Isa alaihissalam, namun perlu diingat, dia tidak pernah berjumpa dengan Isa alaihissalam. Ya, sezaman tapi tidak pernah berjumpa. Dalam catatan-catatan sendiri, Paulus mengaku bertemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam setelah peristiwa penyaliban, dan bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Paulus bahwa dirinya, yaitu Isa alaihissalam, adalah anak Tuhan. Sebelum munculnya tokoh yang satu ini, tak pernah ada yang menemukan keterangan bahwasanya Isa alaihissalam pernah berkata demikian kepada para muridnya yang lain. Paulus adalah keturunan Bani Israel dari Benjamin yang telah hijrah ke wilayah Tarsus yang waktu itu termasuk wilayah Romawi. Kemudian dia kembali ke tanah suci Palestina setelah peristiwa penyaliban. Ada sebagian lagi keturunan pengikut Isa alaihissalam yang tetap menganggap Tuhan itu satu. Merekalah yang kemudian disebut sebagai Kristen Unitarian. Sedangkan mereka yang menganggap Yesus adalah anak Tuhan, mereka disebut sebagai Kristen Trinitas, dan mereka didominasi oleh keturunan Eropa non-Bani Israel. Ajaran Trinitas sendiri disahkan sebagai ajaran Kristen, diformalkan sebagai ajaran Kristen pada Konsili Nikea yang berlangsung di gereja Santa Sofia di kota Konstantinopel, sekarang dikenal dengan Istanbul. Dan gereja Santa Sofia ini, dewasa ini, disebut sebagai Museum Hagia Sophia yang kemudian baru-baru ini dirubah lagi statusnya oleh kepemimpinan Turki modern sekarang ini menjadi masjid, dari museum menjadi masjid di kota Istanbul. Nah, Konsili Nikea ini berlangsung di abad keempat Masehi, merupakan konsensus yang dipaksakan oleh penguasa Romawi dan para tokoh agama Nasrani pada saat itu. Konsili Nikea berlangsung pada tahun 325 Masehi. Semua versi Injil dihapuskan, dibakar, dan dianggap menyimpang, tidak diakui, kecuali 4 versi saja, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat versi inilah yang kemudian ditetapkan, diformalkan, dan disebut sebagai The New Testament, Perjanjian Baru, atau Injil Yesus. Kecelakaan besar bagi kaum Nasrani karena justru yang disahkan sebagai versi resmi adalah versi-versi yang menganggap Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan,
atau satu di antara tiga Tuhan, atau dikenal dengan ajaran Trinitas, 3 in 1, 1 in 3. Allah Ta'ala menegaskan batilnya keyakinan syirik kaum Nasrani yang menyatakan bahwasanya Isa alaihissalam merupakan anak Allah atau sebagai zat Allah itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Surah Maryam ayat 88 hingga 93, yang artinya, dan mereka berkata, Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pemurah, mempunyai anak. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah mengambil anak atau mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Ar-Rahman yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Ditegaskan pula dalam ayat yang lain atau rangkaian ayat yang lain dari Al-Quranul Karim, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahidun wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih itu sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah haramkan kepadanya surga. Dan pasti Allah haramkan dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada ilah yang berhak disembah selain ilah yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Surat Al-Ma'idah 72-73. Dan tentunya satu surah yang sangat spesial dalam Al-Quranul Karim yang umumnya kaum muslimin dari usia kanak-kanak sudah hafal surah ini. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jika Bani Israel yang kemudian berkembang menjadi kaum Yahudi menulis ulang, memalsukan ajaran Nabi Musa alaihissalam dalam kitab kaum Yahudi dengan nada nyinyir dan menghina Nabiullah Isa alaihissalam sebagai anak pelacur, kemudian menuduh Isa alaihissalam sebagai the false Messiah atau Al-Masih palsu atau juru selamat gadungan, maka kaum Nasrani yang berkembang dan mencakup kaum di luar Bani Israel kemudian menyimpangkan ajaran Nabiullah Isa alaihissalam dan mengatakan bahwasanya Isa alaihissalam adalah anak Tuhan yang dikorbankan untuk menebus dosa umat Kristiani yang percaya kepadanya. Tuhan mengorbankan anaknya karena kasih sayang Tuhan kepada umatnya.
Kepercayaan ini mereka anut sambil mereka tidak merasa perlu mengikuti semua ajaran Nabiullah Isa alaihissalam, kalaupun masih ada yang tersisa. Misalnya, kaum Nasrani tidak mengharamkan daging babi dan tidak mengharamkan khamr, meskipun di dalam kitab Injil larangan tersebut masih ada. Dan penyimpangan paling besar adalah bahwa mereka mempersekutukan Allah ilahan wahidan, Tuhan yang esa, dengan Nabiullah Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Subhanallahi amma yusyrikun. Sebagaimana ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika membahas surah An-Nisa ayat 155 hingga 159, Ibnu Katsir menulis sebagai berikut. Kaum Yahudi meremehkan Isa alaihissalam dengan menuduhnya dan ibunya dengan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak pantas. Ya, dalam hal ini Maryam dituduh berzina. Sedangkan kaum Nasrani berlebihan memberikan pengakuan terhadap Isa alaihissalam dengan apa yang tidak pantas bagi beliau, yaitu mengangkat derajatnya dari maqam kenabian sampai kepada maqam rububiyah Allah Ta'ala. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh kaum Yahudi maupun Nasrani. Subhanallahi la ilaha illa anta, tidak ada ilah selain daripada dia. Demikian saudaraku rahimakumullah, sampai kita berjumpa dalam bahasan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.